Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali bersama saya Pak Guru Reza di kelas 6. Sekarang kita akan mempelajari tema 1, subtema 2. Berarti kita buka halaman pembelajaran 2 ya. 46, silahkan dibuka dulu sembari menunggu. Ya, sekarang gambarnya alhamdulillah cukup jelas ya, tidak seperti kemarin-kemarin. Kita sudah dibuka? Sudah. Nah, pembelajaran 2, pendalaman materinya adalah PPKN dan SPDP. Sila keempat Pancasila. Ingat, setelah kemarin sila 1, 2, 3, yang satu ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Lalu sila kedua ada apa? Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu sila ketiga apa? Sila ketiga persatuan Indonesia. Nah, sekarang sila keempat. Sila keempat yaitu ini berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ya, bukan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan apa? Dilambangkan dengan, kita ke gambar saja lebih jelas. Semoga internetnya jelas. Pancasila. Jangan lupa untuk mipil mengerjakan tugas yang sudah diberikan daripada nanti menumpuk di akhir semester malah jadi susah sendiri ya. Ini aja lambangnya kepala banteng. Kalau sila pertama itu lambangnya bintang, sila kedua lambangnya mata rantai, sila ketiga lambangnya pohon beringin, sila keempat lambangnya bukan banteng tapi kepala banteng. Ini ternyata sedang bagus banget. Sini. Astaga. Ini ya. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, mata rantai ya. Lalu sila ketiga persatuan Indonesia yaitu pohon beringin. Sekarang sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini tidak dibaca atau ya. Langsung permusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala banteng. Ini sampai mana tadi? Makna dari sila ini adalah sebagai warga negara, sebagai rakyat, Anda warga negara, kita mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Setiap orang memiliki hak, namun kita tetap harus mengutamakan kepentingan bersama. Jika mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, setidaknya harus diadakan musyawarah terlebih dahulu agar mencapai mufakat. Mufakat itu hasil atau kesimpulan dari musyawarah ya. Sila keempat Pancasila dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan saling menghargai pendapat orang lain, mendengarkan dan menerima kritik, berdiskusi dalam mengerjakan tugas kelompok, mengadakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan turut serta dalam pemilihan ketua kelas. Ya, begitu ya. Jadi ada diskusi, kalian menghargai pendapat orang lain. Misalkan ada rapat RT membahas tentang apa. Oh, ternyata orang lain berbeda pendapat dengan Anda, ya Anda harus
memaklumi, ya, menghargai pendapat orang lain karena semua orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sehari-hari kita mempunyai hak yang sama, entah itu karena kaya atau miskin, haknya sama. Misalkan hak untuk mendapatkan pendidikan, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, ya, di SD atau di SMP. Itulah mengapa di SD, SMP, SMA mempunyai apa yang namanya seragam. Seragam yang merah putih atau yang SMP merah biru itu melambangkan kesetaraan, kedudukannya sama, begitu. Nah, kita ke pendalaman materi yang ke berikutnya yaitu SPDP, patung bentuk hewan. Nah, ini ada patung, ini patung Surabaya ini. Beberapa daerah memiliki patung bentuk hewan, bahkan patung-patung tersebut menjadi ikon dari daerah tersebut. Beberapa daerah yang menggunakan patung hewan sebagai lambang daerah adalah Boyolali dengan patung sapi. Ya, di Boyolali. Karena di sana itu banyak sekali peternak susu sapi. Ya, Boyolali itu sini ya, peta Jawa Tengah. Kalau di sana harga susu sapi itu sangat murah ya. Ya murah rata-rata sih, nggak murah-murah sekali. Dan itu menjadi konsumsi harian. Dulu waktu saya di sana sekitar 4 tahun kan dekat dengan Boyolali. Ya hampir setiap hari itu ya kalau ada uang membeli uh, susu sapi. Malah keklik terus. Yang terkenal itu kedai sapi si Jack kondang itu. Hampir kedai kaki lima itu banyak. Nah ini gambar yang lebih berwarna. Nah ini sama ya. Ini Sura, ini Baya, makanya namanya Surabaya. Lalu ada Boyolali, peta Boyolali, kita lihat. Ya lambat sekali. Bentar ya. Boyolali itu dekat utaranya Jogja, masuk ke Residenan Solo. Ayolah. Ya, Surabaya dengan patung Sura dan Baya, dan Banjarmasin dengan patung Bekantan. Bekantan hewan yang kemarin ditunjukkan itu. Ya, masih ingat? Patung hewan merupakan patung yang terinspirasi dari hewan. Ya jelas, masa dari tumbuhan. Kalimat yang tidak perlu dimasukkan. Tidak hanya sebagai lambang sebuah daerah, patung hewan juga digunakan untuk hiasan rumah. Contoh patung bentuk hewan yaitu patung berbentuk ayam, bebek, sapi, burung, dan harimau. Patung umumnya terbuat dari tanah liat, tapi tidak mesti dari tanah liat ya. Ada yang terbuat dari kayu, seperti dari Jepara itu bisa. Membuat patung hewan dapat menggunakan teknik pahat. Teknik memahat hanya dilakukan dengan mengurangi bahan dasar patung. Bahan yang digunakan berupa bahan padat seperti kayu, batu, gips, atau sabun. Dalam pengerjaannya tidak bisa menambah dan mengambil. Memahat adalah suatu pekerjaan yang ekstra hati-hati, dibutuhkan kecermatan dan ketepatan dalam carving. Carving itu teknik ya. Ya ketika itu loh memahatnya itu namanya carving atau memahat. Langkah-langkah membuat patung dengan teknik carving sebagai berikut. Yang satu, siapkan balok kayu yang sesuai dengan ukuran pola patung yang digunakan. Misalkan kamu akan membuat patung yang besar, seukuran 1 meter, ya menyiapkan kayu yang seukuran 1
meter. Kalau membuatnya patung yang kecil misalkan 30 cm, ya Anda menyiapkan eh, kayu atau gips atau sabun yang 30 cm. Lalu yang kedua, gambar pola di atas permukaan kayu dari semua sisi. Polanya dibuat menggunakan pensil atau yang spidol dan lain-lain. Nah ini Boyolali itu di sini. Pak Guru dulu itu di sini nih. Nah yang ungu ini namanya Surakarta. 4 tahun di sini. Nah kan dekat ini. Ini Sukoharjo, Klaten, ini Jogja. Kalau kita di sini di Banyumas, kita Cilongok itu sekitar sini nih. Inian lah di tulisan antara N atau NY inilah sekitaran ini. Kira-kira di sini. Nah, Boyolali di sini terkenalnya patung sapi ya, patung sapi Boyolali. Besar itu patungnya. Tapi Pak Guru nggak pernah ambil foto di sana. Cuma lewat kalau ke Salatiga. Kan ada kan jalur ke Salatiga itu. Oh, tapi kok nggak ada Salatiga? Harusnya Salatiga apa di sini Salatiganya ya? Harusnya di sini Salatiga dulu baru Semarang ya. Ya, pokoknya itu ya. Lalu yang ketiga, melakukan pemotongan dengan menggunakan gergaji dari 4 sisi. Ya, digergaji 4 sisi. Muter berarti kan. Lakukan pembentukan sedikit demi sedikit hingga menjadi bentuk global. Bentuk umumnya misal kasar belum detail. Gosoklah permukaan patung dengan menggunakan amplas. Gila sing seperti kertas. Lanjutkan dengan membuat detail bagian-bagiannya, lalu diamplas terus, haluskan dengan amplas lagi. Amplas kan ada tingkatan kasarnya, ada yang kasar sekali, ada yang lembut. Nah, untuk menghaluskan itu yang halus itu ada amplasnya. Lalu finishing terakhir dilakukan menggunakan cat akrilik atau melamine. Nah, itu cara membuat patung dengan kayu. Beberapa hari ini memang sedang ini susah. Padahal ya ini makanya Pak Guru nggak berani apa Google Meet karena memang rebutan dengan yang lain. Memahat patung kayu. Kita lihat ya. Yang kecil saja. Ini yang 2 menit. Ini di gambar pola ya. Ya, di gambar pola. Nah, ini diukir. Kalau di dalam sini gergaji, ya tergantung teknik yang digunakan bagaimana. Gergaji bisa, pakai pahat seperti ini juga bisa. Nah, ini sudah hampir terbentuk bentuk kasarnya. Nah, ini sudah ke bentuk umum. Ini namanya bentuk umum, bentuk global. Hampir mirip dengan yang akan dibentuk tetapi masih kasar. Ini namanya bentuk global. Sinyalnya. Itulah. Apa perlu lupain pesennya apa deh? Astaga.
Ya, setelahnya kalian dapat mengerjakan latihan pembelajaran 2 seperti biasa. Silakan kalian kerjakan lalu upload di tautan yang sudah disediakan. Berarti fotonya 2 ya, halaman 47 dan 48. Terima kasih pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.